warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Kak Kusmo Rodiatul Sadia, dalam video pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apakah ada yang sudah tahu dalam video kali ini kita akan mempelajari terkait materi apa? Oke, jika masih ada yang belum tahu, maka kakak ingin kalian saat ini berada di depan cermin, kemudian kalian mengamati apa yang ada di tubuh kalian. Setelah itu, nanti kalian bandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Apakah ada perbedaan di antara kalian? Pastinya ada ya, mulai dari warna rambut, kemudian warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, dan sebagainya. Nah, materi itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa sih itu keanekaragaman hayati dan faktor penyebab dari keanekaragaman hayati, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran dalam materi hari ini. Untuk kompetensi dasar pada materi keanekaragaman hayati ini ada dua. Yang pertama 3.2 yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati baik gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia beserta ancaman dan upaya pelestariannya. Dan yang kedua, 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam video kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati dengan benar. Untuk pokok bahasan materi keanekaragaman hayati dalam video pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati dan yang kedua adalah faktor penyebab keanekaragaman hayati dan yang ketiga adalah tingkatan keanekaragaman hayati. Seperti biasanya, maka dalam video kali ini kita akan membahas satu persatu dari ketiga pokok bahasan tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Nah, adik-adik, ternyata keanekaragaman hayati itu berasal atau terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah keanekaragaman, di mana keanekaragaman di sini itu berarti beragam atau bermacam-macam atau bervariasi. Kemudian yang kedua adalah hayati. Nah, hayati di sini berarti makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, dari kedua istilah tadi, maka dapat didefinisikan bahwa keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman atau variasi makhluk hidup dari semua habitat, baik yang ada di darat, laut, ataupun habitat lainnya.
Jadi, dalam hal ini, ketika suatu variasi pada makhluk hidup tersebut semakin tinggi, maka tingkat keanekaragaman dari makhluk hidup itu juga akan meningkat, seperti itu. Lalu, adanya keanekaragaman hayati ini muncul karena apa ya? Nah, hal itulah yang akan kita bahas dalam faktor penyebab keanekaragaman hayati. Jadi, faktor penyebab keanekaragaman hayati itu ada dua macam. Yang pertama adalah faktor genetik dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, faktor genetik adalah gen dari orang tua akan memberikan sifat bawaan. Nah, di mana sifat bawaan di sini itu akan diturunkan kepada keturunannya atau anakannya. Akan tetapi, sifat bawaan tersebut dapat muncul dan dapat juga tidak muncul. Kenapa? Karena hal ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, ketika faktor lingkungannya itu mendukung, maka gen atau sifat bawaan tersebut akan muncul. Dan begitu juga sebaliknya, ketika faktor lingkungannya itu tidak mendukung, maka sifat bawaannya itu tidak akan muncul. Seperti itu. Lalu, apa saja ya faktor lingkungan? Faktor lingkungan itu meliputi faktor klimatik yang dalam hal ini meliputi suhu, udara, kelembapan, angin, dan curah hujan, di mana berbagai faktor klimatik tersebut sangat mempengaruhi kehidupan dari organisme baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kemudian yang kedua adalah karena faktor tanah. Jadi di sini tanah itu kan ada yang daerah dataran tinggi dan ada juga yang daerah dataran rendah. Nah, dari masing-masing tanah tersebut akan memiliki iklim yang berbeda-beda, sehingga nantinya akan mempengaruhi organisme yang hidup di daerah tersebut. Jadi, di antara dua macam faktor tersebut akan terjadi interaksi antara keduanya, baik antara faktor genetik dengan faktor lingkungan, sehingga akan menghasilkan keanekaragaman hayati. Nah, lalu ada berapa macam ya keanekaragaman hayati itu? Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas dalam pokok bahasan mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi, adik-adik, secara umum keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, untuk ingin tahu lebih jelas bagaimana perbedaan dari ketiga keanekaragaman tersebut, maka simak penjelasan dari kakak berikut ini ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai keanekaragaman tingkat gen. Nah, di sini keanekaragaman tingkat gen itu didefinisikan sebagai suatu keanekaragaman atau perbedaan yang terjadi pada suatu kelompok spesies makhluk hidup, namun berbeda varietas. Jadi di sini keanekaragaman tingkat gen itu terjadi karena adanya variasi atau perbedaan susunan gen di dalam satu spesies makhluk hidup. Nah, adanya perbedaan susunan gen ini menyebabkan penampilan atau bentuk luar dari makhluk hidup itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, meskipun dia termasuk dalam satu jenis. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen ini adalah pada bunga mawar yang memiliki warna mahkota berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu, dan sebagainya. Nah, adanya perbedaan warna mahkota pada bunga mawar ini terjadi karena adanya variasi susunan gen di dalam bunga mawar tersebut.
Kemudian contoh lagi yang kedua pada tumbuhan itu adalah pada mangga. Adanya berbagai macam varietas mangga, ada mangga golek, ada mangga Indramayu, dan juga ada mangga gadung dan sebagainya. Kemudian untuk yang pada hewan itu dicontohkan pada adanya berbagai varietas kucing. Ada kucing Persia, ada kucing Anggora, ada kucing Madura, dan lain sebagainya. Nah, pada keanekaragaman tingkat gen ini memiliki persamaan yang banyak, jadi sangat sulit untuk dibedakan, sehingga terdapat beberapa ciri-ciri dari keanekaragaman tingkat gen. Yang pertama itu adalah memiliki nama ilmiah yang sama, kemudian yang kedua adalah memiliki perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, kemudian yang ketiga adalah memiliki variasi atau perbedaan. Nah, ternyata adik-adik dalam keanekaragaman tingkat gen ini dapat ditingkatkan atau mengalami peningkatan. Nah, caranya bagaimana, Kak? Jadi, untuk meningkatkan keanekaragaman tingkat gen ini adalah melalui dua cara. Yang pertama adalah melakukan persilangan atau hibridisasi. Dalam hal ini itu akan disilangkan spesies satu dengan spesies yang lain, dengan yang masing-masing spesies itu memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan sifat yang baru. Contohnya itu pada bunga mawar merah yang disilangkan dengan bunga mawar putih, sehingga nantinya akan menghasilkan bunga mawar yang berwarna merah muda. Kemudian cara yang kedua itu adalah domestikasi, yaitu pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia. Oke, untuk yang kedua kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, di sini keanekaragaman hayati tingkat spesies didefinisikan sebagai suatu perbedaan atau keanekaragaman yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat tertentu. Pada keanekaragaman tingkat spesies ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok ya antara spesies satu dengan spesies yang lainnya, sehingga mudah untuk dibedakan. Untuk contoh keanekaragaman tingkat spesies ini adalah terdapat pada famili Araceae, yaitu famili palem-paleman, di mana pada famili Araceae itu anggotanya itu ada pohon aren, pohon kelapa sawit. Nah, dari ketiga pohon ini itu dia memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu sama lain, mulai dari bentuknya, mulai dari buahnya, dan juga morfologi daunnya dan sebagainya. Kemudian untuk contoh kedua itu adalah pada famili Felidae, di mana anggotanya itu ada macan tutul, harimau, dan singa. Nah, dari ketiga hewan ini kelihatannya mereka itu tampak sama, tetapi dia itu jelas-jelas berbeda. Mulai dari perawakannya, bentuk tubuhnya, ukurannya, itu sangat berbeda antara ketiga hewan tersebut. Oke, untuk tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa sih itu keanekaragaman tingkat ekosistem, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ekosistem itu sendiri. Jadi, ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi akibat dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem tersebut terdapat dua faktor, ada faktor biotik dan faktor abiotik, di mana faktor biotik itu adalah faktor yang berhubungan dengan benda hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kemudian untuk yang faktor abiotik itu berhubungan dengan benda yang tidak hidup seperti cahaya matahari, suhu, kelembapan, angin, curah hujan, dan sebagainya.
Nah, dari sini dapat diketahui definisi dari keanekaragaman tingkat ekosistem itu adalah keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan letak geografis, di mana adanya perbedaan letak geografis itu nanti akan mempengaruhi perbedaan iklimnya. Nah, selanjutnya, adanya perbedaan iklim itu menyebabkan terjadinya perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya, kemudian lamanya penyinaran matahari, dan lain-lain. Nah, adanya perbedaan iklim tersebut menyebabkan jenis organisme yang hidup di suatu ekosistem itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ekosistem itu ada bermacam-macam ya jenisnya, ada ekosistem darat dan ada ekosistem perairan. Nah, pada ekosistem darat itu contohnya adalah gurun, padang rumput, kemudian kebun, sawah, hutan gugur, taiga, dan juga tundra. Sedangkan pada ekosistem perairan itu ada ekosistem air laut, ekosistem air tawar, kemudian ekosistem hutan mangrove, ekosistem terumbu karang, dan juga ekosistem hutan bakau. Nah, untuk contoh keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem itu adalah pada ekosistem hutan hujan tropis. Kemudian pada ekosistem gurun, di mana pada kedua ekosistem ini memiliki organisme atau makhluk hidup yang menempatinya itu berbeda-beda. Di mana pada ekosistem hutan hujan tropis itu organisme yang dapat hidup adalah paku-pakuan, kemudian monyet, harimau, kemudian pohon-pohon besar dan juga burung. Sedangkan pada ekosistem gurun itu makhluk hidup yang dapat hidup di sana adalah kaktus, kemudian reptil gurun dan juga landak gurun. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan faktor abiotik seperti suhu, kelembapan, curah hujan, intensitas cahaya, dan lain sebagainya, sehingga jenis makhluk hidup yang ada di atau dapat tinggal di ekosistem tersebut akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kakak cukupkan materi terkait keanekaragaman hayati pada video pembelajaran kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan sambung pada video-video berikutnya ya. Untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan diri, karena kita itu masih dalam kondisi pandemi. Virus itu ada di sekitar kita, jadi marilah kita menjaga kesehatan dengan baik. Baik, mungkin kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.